Di sini kita akan membahas tentang isu-isu, dan isu-isu ini bisa dikatakan bagi sebagian kalangan adalah sebuah mitos seperti itu. Tapi juga menjadi sebuah fakta dan kenyataan, realitanya terjadi. Nah, di sini kita akan membahas secara logika berpikir manusiawi kita. Apakah isu atau mitos bagi sebagian kalangan tersebut memang benar adanya atau tidak? Nah, banyak di antara kita pernah mungkin mendengar isu bahwa tidak boleh memetik cabai setelah hujan, atau memetik cabai pada saat akan terlihat hujan. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa cabai itu memiliki perasaan nih. Jadi memetiknya juga tidak boleh dalam hati marah, emosi, atau gelisah, atau galau mungkin habis diputusin pacar. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh memetik cabai dilakukan oleh perempuan, nanti takutnya cabainya nggak bisa bertumbuh lagi. Apakah itu benar? Dan masih banyak lain isu-isu atau yang sebagian orang mengatakan itu sebuah mitos yang beredar di kalangan petani. Jadi seperti ini, kita akan membahasnya secara logika ya. Kalau misalnya saya salah, tolong diklarifikasi seperti itu. Jadi gini, kenapa kita tidak boleh memetik cabai setelah hujan atau pada saat cuaca akan terlihat hujan? Aku menggambarkan pada tubuh manusia. Dan tanda kutip, air hujan itu mengandung nitrogen, atau kalau dalam kehidupan manusia sehari-hari seperti garam lah mungkin. Seperti itu. Jadi gini, kalau manusia habis kena sayatan, terkena air garam kan perih. Atau ketika terkena luka dan terkena cairan lainnya kan lebih cepat terkontaminasi dan bisa menyebabkan infeksi. Nah, seperti juga pada tanaman cabai. Proses memanen buah kan memisahkan buah dengan batang, dan itu akan menimbulkan sedikit luka. Tidak bisa kita pungkiri, terdapat sedikit luka. Dan ketika bekas luka yang sedikit itu belum kering terkena air hujan, itu dapat mengkontaminasi, berkemungkinan mengontaminasi tanaman dengan zat-zat yang dibawa oleh air hujan. Seperti ini. Dalam penelitian juga, air hujan yang turun itu tidak murni adalah air yang berasal dari langit atau awan. Karena tebalnya polusi ini sudah mengudara di mana-mana. Dari asap, kebakaran hutan, segala macam, asap aplikasi, asap kendaraan, dan lainnya. Bisa ada kemungkinan air hujan sebelum menyentuh tanah itu sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang ada di udara. Sebelumnya bisa jadi. Dan itu ketika kena tanaman bisa membahayakan tanaman. Jadi sampai sini bisa masukkan logikakannya. Kenapa tidak boleh memetik cabai setelah hujan atau cuaca akan terlihat hujan. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa tidak boleh memetik cabai nih pada saat hati marah, gundah, gelisah, galau nih. Jadi gini, pada dasarnya tanaman itu ya memang sesama makhluk hidup, dan dalam pemanenan kita harus memiliki tata atau syarat atau ketentuan yang aman bagi kita, aman bagi tanaman, seperti itu. Jadi gini, kalau semisalnya kita lagi gelisah, galau, kita akan tidak fokus memetik cabai atau memanen cabai. Bisa jadi yang ditakutkan, yang dikhawatirkan adalah ketika kita memetik cabai dengan hati gelisah, kemudian kita flashback dengan permasalahan kita tanpa kita sadari, emosi adalah pikiran kita lampiaskan pada tanaman cabai. Satu. Yang kedua, ketika kita memetik cabai tidak fokus, dan akhirnya bisa jadi ya batangnya juga ikut patah. Seperti itu bisa jadi. Ingin menarik cabai, biasanya menarik cabai dengan perlahan-lahan, tapi ini kita dengan secara kasar atau brutal kan bisa membahayakan batang cabai itu sendiri. Jadi masih bisa dilogikakan kan. Selanjutnya, terkait dengan perempuan tidak boleh memanen cabai. Nah ini sebenarnya ini tidak bisa dilogikakan secara manusiawi. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa ini tidak benar. Memanen cabai itu, menanam tanaman itu
berdasarkan teknis, tata cara, keadaan, atau kondisi. Seperti itu, tidak ada permasalahan dengan gender. Siapapun berhak menanam, siapapun berhak memanen, siapapun berhak untuk merasakannya, seperti itu. Jadi nggak ada batasan gender. Masa iya capek juga ada pembatasan gender kan dalam pemanenan, itu nggak masuk akal. Nggak ada masuk akal. Ya mungkin kalau misalnya dari sifat, keadaan, mental yang belum stabil, itu mungkin masih bisa dikatakan. Kalau secara personal ya, keadaan diri dalam personal, tapi bukan siapa itu, bukan personalnya. Jadi masih banyak sih isu-isu lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Seperti itu.